Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang resusitasi pada orang dewasa. Yang pertama ada peralatan. RJP dapat dilakukan tanpa peralatan khusus. Jika ada peralatan yang diperlukan adalah pelindung diri, misalnya sarung tangan dan masker. Ketidakadaan alat pelindung diri tidak seharusnya menjadi alasan tidak melakukan atau penundaan resusitasi jantung paru, karena belum ditemukan hubungan signifikan antara menjadi pelaku resusitasi jantung paru dengan tertular penyakit melalui resusitasi jantung paru. Sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa alat kompresi dada mekanik lebih superior dibandingkan dengan kompresi dada secara manual dalam mencapai kembalinya sirkulasi spontan. Perlengkapan tambahan yang dapat digunakan adalah alat untuk memonitor resusitasi jantung paru secara elektronik yang dapat memberikan umpan balik terkait kompresi yang sedang dilakukan. Alat lain yang juga diperlukan adalah defibrilator kardiak yang dapat memberikan kejut listrik ke jantung pasien yang diharapkan dapat mengembalikan irama jantung yang normal. Kemudian yang kedua ada pertolongan pertama kegawat daruratan. Jika penolong hanya seorang diri dan menemukan tanda henti jantung, yaitu pasien tidak berespon, tidak bernapas, ataupun pola pernapasan yang abnormal dan denyut nadi tidak teraba, segera panggil terlebih dahulu bantuan ataupun aktifkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu atau SPGDT. Kemudian segera lakukan resusitasi jantung paru selama 2 menit. Angka survival berkurang 10-15% setiap menitnya setelah henti jantung terjadi jika tidak segera ditolong dengan resusitasi jantung paru. Kemudian yang ketiga ada primary survey. Pada dewasa yang pertama ada kompresi dada, kedua jalan napas, ketiga pernapasan. Yang keempat ada tindakan resusitasi. Yang pertama, langkah awal, evaluasi respon korban. Langkah kedua, mengaktifkan emergency medical service atau EMS. Yang disebutkan yang pertama, lokasi korban, nomor telepon yang bisa dihubungi, apa yang terjadi, misalnya serangan jantung atau tidak sadar, kemudian jumlah korban, dibutuhkan ambulans segera, tutup telepon segera diinstruksikan oleh petugas. Yang langkah ketiga, memposisikan korban. Kemudian langkah keempat, evaluasi nadi atau tanda-tanda sirkulasi 5-10 detik. Langkah 5, menentukan posisi tangan pada kompresi dada. Kompresi dada sebanyak 30, disusul 2 ventilasi ke dalam kompresi 5 cm. Evaluasi CPR setelah 5 siklus per 2 menit. Kemudian langkah ke-6, buka jalan napas setelah 30 kompresi dada, yaitu bantuan napas dari mulut ke mulut 2 kali masing-masing selama 1 detik. Langkah 8, yang pertama melihat pergerakan dada, kedua mendengarkan suara napas, ketiga merasakan hembusan napas dengan pipi. Kemudian bila tak ada napas, beri rescue breathing selama 8-10 kali per menit. Kemudian yang terakhir atau ke-6 ada pemberian bantuan hidup dasar. Langkah-langkahnya yang pertama ada memastikan posisi yang aman, yang kedua memberikan respon korban, ketiga menghubungi layanan gawat darurat, keempat mengecek nadi, kelima resusitasi jantung paru atau RJP, keenam buka jalan napas, ketujuh memberi bantuan napas. Baik, itu saja yang bisa saya bahas tentang resusitasi pada orang dewasa. Terima kasih.